Halo semuanya, kembali lagi kita belajar simulasi komunikasi digital. Untuk pertemuan kali ini kita belajar untuk aplikasi pengolah presentasi. Untuk pengolah presentasi kita menggunakan yang namanya PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint sini kita lihat bagian-bagiannya dulu. Sebelumnya kita lihat di sini saya memakai aplikasi Microsoft Office 2016. Kalian yang misalnya pakai 2007, 2010 itu hampir sama, hanya tampilannya misalnya di sini yang 2016 itu tampilannya warnanya orange. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apa sih itu yang namanya PowerPoint. Untuk PowerPoint itu termasuk dalam Microsoft Office ya. Masuk dalam Microsoft Office seperti Word, Excel, presentasi itu PowerPoint masuk ke dalam Microsoft Office. Di sini Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, apa fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint? Yang pertama adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Untuk yang kedua itu adalah membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga itu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Yang keempat itu mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Format data Microsoft PowerPoint itu adalah PPT atau PowerPoint Presentation. Ini yang banyak digunakan. Selain itu ada PPS, POT, PPTX, tapi yang banyak digunakan adalah PPT. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft PowerPoint 2016. Jadi hampir sama, hanya di sini warnanya oranye di sini ya. Kita pelajari satu persatu. Nah, ini dari angka 1 sampai seterusnya ini ada bagian-bagiannya sendiri. Untuk yang pertama adalah file button. File button itu biasa di pojok kiri atas. File button itu untuk membuat file baru, menyimpan file, membuat file, ataupun mencetak file. Nah, ini ya, klik file di sini, nanti hasilnya seperti ini. Ada home, new, open, print, dan sebagainya. Ini hampir sama seperti Microsoft yang lainnya isinya. Kayak Excel, Word, tuh ya. Untuk yang kedua itu adalah Quick Access Toolbar. Itu sebuah toolbar yang berisi icon-icon untuk mengakses perintah secara cepat. Nah, dalam keadaan default biasanya toolbar itu berisi 3 icon, yaitu icon Save, Undo, dan Redo. Kalian bisa lihat di pojok kiri bagian atas. Di sini kan ada yang tanda panah melengkung. Ini ada Redo, Undo. Ini adalah Quick Access Toolbar. Ini untuk mempercepat akses. Nah, untuk menambahkan Quick Access Toolbar, kalian bisa pencet yang namanya di sini ada seperti tanda panah ke bawah. Kalian klik nanti hasilnya seperti ini. Kalian bisa memilih yang kalian checklist nanti akan muncul di sini. Ini ya, ini namanya Quick Access Toolbar. Nah, untuk selanjutnya adalah tab menu. Itu untuk menampilkan menu-menu perintah pada ribbon. Contohnya di sini ada file, home, insert, set, transition sampai yang namanya format itu namanya menu bar. Nah, yang selanjutnya title bar. Title itu adalah judul, sebuah bar yang menampilkan judul dari file yang sedang kita buat atau edit. Yang tertera pada bar ini biasanya adalah nama dari file tersebut. Contohnya di sini adalah presentation 2. Untuk mengubah nama itu kalian bisa klik file save as, nanti file name-nya diganti judulnya apa, nanti akan nampak di sini. Seterusnya adalah Windows Control. Bagian ini terdiri dari 3 tombol yakni minimize, restore, dan close. Di pojok bagian kanan atas sini ya ada minimize, ini untuk memperbesar, ini untuk close. Selanjutnya ada bagian grup. Grup itu bagian dari ribbon yang berisi sekelompok icon untuk mengakses suatu perintah yang berkaitan. Nah, contohnya di situ adalah kelompok font. Font itu untuk mengubah atau mengedit tulisan, terus ada paragraf dan sebagainya. Itu namanya grup. Terus ribbon sendiri itu apa? Nah, ribbon di sini bagian-bagian dari grup tadi ada clipboard, slide, font, paragraf, drawing, editing, komponen PowerPoint yang terdiri dari tab, menu, grup, dan berbagai perintah dalam bentuk icon. Nah, slide pen di sini ya, tempat kita untuk mengetik. Padahal untuk menampilkan tampilan dari slide yang kita buka atau edit ini namanya slide pen. Nanti kita mengetik atau memasukkan objek ke dalam slide pen ini. Nah, selanjutnya ada status bar, sebuah bar yang menunjukkan status dari file yang kita buka atau edit seperti jumlah slide dan tema yang digunakan. Itu ada di pojok kiri bagian bawah di sini. Ini menampilkan slide 10 dari 16 slide. Itu namanya status bar. Kalau membuat slide pen baru,
itu kita di home atau beranda, kita klik slide baru. Nah, ketika membuat slide pen, kita ada pilihannya nih, ada pilihan untuk title slide. Title slide itu hanya untuk title saja, teks saja. Kalau title and content ini untuk memasukkan grafik, gambar, dan sebagainya. Ini ada pilihannya banyak sekali, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk slide sendiri itu apa artinya? Slide itu sebuah file presentasi terdiri atas rangkaian slide yang disajikan secara runtut dengan informasi yang tersaji dengan menarik. Mengelola slide itu melakukan slide, memindah, menghapus. Nah, itu nanti kita pelajari semuanya. Terus ada hyperlink, itu untuk menautkan web, file, dan email kepada slide. Terus transisi. Transisi itu khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lain ketika presentasi ditayangkan. Itu transisi, nanti kita praktekkan. Yang namanya animasi itu bisa ditambahkan pada teks atau objek, jadi itu ada perpindahan. Ini ada 4 ya, entrance, emphasis, exit, dan motion pad. Nah, untuk menayang presentasi kalian bisa pilih di from beginning atau dari from current slide, tergantung dari mana kalian mau meng-slidekan, tinggal diklik ini ya, atau klik pakai shortcut itu F5. Nah, terima kasih. Nah, kita praktek di sini. Yang pertama kita tadi adalah membuat file dokumen baru, itu udah file new, itu membuat dokumen baru di sini ya. Blank presentation. Ini adalah dokumen baru seperti itu. Selanjutnya kita belajar apa lagi tadi? Untuk membuat slide baru di sini layout. Layoutnya mau pilih yang mana, seperti ini di sini semuanya. Kita mau membuat tampilan tadi desain. Nah, untuk desain ini kalian pilih, ini adalah untuk merubah desain di sini. Desainnya itu pilih seperti apa, kalian tinggal pilih desain di sini. Itu contohnya. Nah, untuk transisi tadi, transisi itu untuk mengubah tayangan slide pada saat kita menayangkan. Nah, kita misalnya pada slide pertama pakai ini ya, transisi ini. Nah, maka tayangannya pada waktu ditayangkan seperti ini munculnya. Ini kita klik yang ini contohnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cari lagi di bawah, kita klik di sini ada tanda panah, kita klik seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk transisi. Kita cari lagi, misalnya yang ini. Nah, kemudian animasi atau animation. Animasi di sini kita klik dulu nih untuk menganimasikan sebuah teks. Kita klik teks mana yang kita animasikan, kita blok, terus kita pilih animasinya. Tadi kan ada 4 untuk masuk ya. Ini pakai ada 4, entrance, emphasis, exit. Untuk apart ini munculnya seperti ini. Nah, kita pilih lagi namanya bounce. Nah, tampilannya seperti itu tampilan animasi teks. Kalau untuk tampilan objek, sama kita klik objeknya terus kita pilih animasinya. Nah, itu animasi. Terus yang kedua, slide kedua kita pilih juga. Nah, kita pilih yang ini. Terus yang ini kita juga pilih yang ini. Nah, itu untuk menampilkan animasi. Sedangkan untuk menampilkan slideshow, kalian klik slideshow, nanti pilih di sini from beginning, from current slide. Terus untuk menambahkan slide, kalian bisa pilih slide yang bagian mana. Misalnya bagian habis kedua kita mau menambahkan slide, tinggal CTRL-M pakai shortcut CTRL-M akan menambah ke bawah atau ke home. Terus new slide, kalian klik new slide, misalnya pilih yang ini. Nah, maka akan ada slide baru. Kalau untuk menghapus tinggal diklik kanan, terus delete slide. Nah, itu. Nah, untuk memindahkan tinggal kalian gerak. Misalnya slide keempat mau dipindahkan ke slide 3 seperti ini. Tinggal di drag, terus ditarik ke bawah. Seperti ini untuk memindahkan slide. Untuk nge-save, biasa file save as atau save. Kalau save itu langsung ke save. Kalau save as nanti kalian ditujukan untuk mengubah nama file tersebut apa. Nah, itu untuk meng-save atau pakai shortcut keyboard CTRL-S. Selanjutnya adalah membuat hyperlink. Hyperlink itu ada di insert. Di insert ini kalian bisa menambahkan foto, shapes, dan sebagainya. Untuk yang kita pelajari adalah menggunakan hyperlink. Hyperlink ini maksudnya adalah menautkan. Misalnya dari slide pertama ini saya linkkan misalnya langsung ke slide 6.
Nah, dari slide pertama ini kita linkkan, kita blok dulu, habis di blok kita pilih, kita klik link. Nah, di sini ada pilihannya, ada exciting file or webpack, itu untuk mengaitkan file yang ada di luar file yang ada di slide ini. Kalau yang di place in this document berarti ada yang di dokumen di slide ini. Misalnya kita place in this document, tadi kita akan mengeslidekan ke slide 6 ini ya. Nah, kita klik OK. Nah, kita mau mencoba, tinggal kita tampilkan tayangannya, kita pencet F5. Nah, ini tampilan tayangannya tadi yang sudah kita animasikan seperti ini. Nah, kita akan mengarahkan tadi, kalau misalnya kita klik langsung, ini kan mengarah kepada slide kedua ya. Nah, ini adalah slide kedua. Tapi kita akan membuat tadi yang hyperlink, mencoba hyperlink yang tadi kita klik, ini kan sudah nge-link, jadi kita klik ini jadi langsung ke slide 6. Nah, itu adalah gunanya tadi fungsi hyperlink untuk menautkan halaman web ya, untuk menautkan halaman slide seperti itu. Untuk menayangkan tadi bisa klik yang di sini kanan bawah seperti monitor, itu bisa diklik, atau bisa memakai shortcut keyboard yaitu F5 ya. Nah, demikian untuk tampilan-tampilan tentang bagian-bagian PowerPoint. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.